Halo, good morning. Yuk, kita menuju ke Balai Kesehatan Penerbangan untuk melakukan tes kesehatan pramugari yang biasa kita lakukan setiap setahun sekali. Lokasinya ada di Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat. Let's go. Dulu seharian dari pagi pakai masker. Halo semuanya, welcome back to my vlogs. Kita ngevlog di parkiran ya. Caranya adalah, ini ada dua nih, buat kalian yang belum punya lisensi atau buat kalian yang udah punya lisensi. Kalau belum punya lisensi itu biasanya medicalnya untuk para calon-calon pramugari ataupun calon pilot, calon FOO, biasanya kayak gitu. Itu kalian akan melakukan medical check up ya. Itu biasanya ada surat keterangan pengantar lah dari airlines atau dari sekolah pilotnya kayak gitu. Nah, untuk yang udah jadi pramugari ya atau udah jadi aircrew itu kalian kan udah punya ini nih sertifikat. Nah, itu setiap tahun kita itu harus medical check up. Kalau zaman dulu itu kita datang ngisi registrasi form kayak gitulah pokoknya, masih cara lama ya. Nah, ini kita cara terbaru adalah karena mereka sekarang sudah menggunakan sistem informasi dan teknologi atau TIK, sudah terintegrasi dengan teknologi terbaru ya, jadi udah lebih sistematis. Ini Medex tanggal 9 Agustus. Aku tuh 1 minggu sebelumnya aku udah registrasi, jadi aku masuk ke websitenya. Terus kemudian ya aku tinggal masukin aja nomorku, ya account yang udah aku punya. Terus kemudian jadi aku mendaftarkan diri secara online. Kita bakalan dapat email pemberitahuan bahwa kita nomor registrasi kita, terus jam kedatangan kita, tanggal kita medical, terus jam kedatangan yang diminta ya untuk registrasi di sana, registrasi ulang di sana. Terus sama ya kayak diingetin harus puasa sebelumnya. Caption, kita dimintain KTP atau SIM untuk dapetin akses card untuk naik ke lantai-lantai atas ya, lift card kayak gitu. Terus kemudian kita menuju ke ruang pengambilan nomor antrian. Di situ tuh ada mesin, kita tinggal masukkan nomor registrasi kita yang udah kita registrasi online sebelumnya. Terus kemudian nanti ke print out tuh nomornya kita. Habis itu kita bawa ke tempat registrasi. Di tempat registrasi itu kita akan dimintain license kita, sama dilihat medical check up terakhir kita ya, pokoknya mereka lihat-lihat ini ya. Terus kemudian habis itu kita disuruh nunggu di waiting room, nanti akan dipanggil namanya, panggilin nama-nama. Terus kita datang ke tempat registrasi yang tadi, yang sebelumnya. Habis itu kita dikasih paper, lembaran kertas. I still have it. Nah, lembaran seperti ini ya, ada nomornya kita, nomor antrian kita. Terus kemudian pengujian kesehatan yang akan kita lakukan itu apa aja, itu di sini semuanya ada. Jadi let's say kayak aku rutin ya, jadi ada tes fisik, mata, audiometri, gigi, radiologi, laboratorium, jantung, atau kardiologi ya. Terus habis itu ya udah arahan seperti ini. Dan aku juga quite surprised ya, this is really new for me, the latest version of medical examination di Indonesia, karena sebelumnya itu benar-benar masih really manual. Terakhir Medex itu di 2019 itu udah pakai sistem pendaftaran online sih. Itu juga udah cukup bagus, tapi gedungnya masih gedung yang lama ya, masih 4 lantaian kalau nggak salah. Nah, tadi itu benar-benar surprising banget karena betul-betul semua ini banget ya, tersusun rapi, betul-betul sangat-sangat bersih tempatnya. Terus gedungnya baru ya, gedungnya baru, tinggi banget. Good job banget sih untuk Kementerian Perhubungan ya atas renew tempat medical check up penerbangan yang keren. Kita ada barcode ya, jadi kita itu tinggal setiap kali kita masuk ke lantai tertentu untuk melakukan pemeriksaan, kita tinggal scan barcode
langsung tuh muncul nomor antrian kita, dan kita tinggal nunggu aja panggilan atau nama kita itu muncul di layar, apakah sudah dipanggil atau masih waiting. Aku ke laboratorium sama aku scan barcode, kemudian aku duduk. Nggak selang berapa lama sih udah dipanggil, terus di situ ambil urin, kita dikasih tempat kecil untuk pengambilan urin. Ambil urin, terus di sana juga udah ada toilet ya, jadi tinggal masuk ke dalam toilet, kita ambil urin. Setelah selesai kita tinggal taruh aja. Habis itu kita menuju ke tempat pengambilan darah, blood test ya. Di situ juga sama ngantri, pokoknya tinggal mana yang kosong aja kita masuk, tapi udah sesuai antrian sih. Terus ya pengambilan darah as usual ya, diambil di tangan kita ya, mau kanan atau kiri. Ini contohnya, ini aku tadi diambil di sini tangan kiri ya. Tadi aku sih dicari tangan kanan, nggak ketemu pembuluh ininya, jadi ya udah di sebelah kiri. Habis itu aku menuju biologi dulu, Tongsen ya. Jadi di situ ya udah kita sama scan barcode. Habis itu langsung diarahin ke ruang ganti, kita ganti baju. Saran aku nih ya, saran aku pokoknya pakai pakaian yang gampang dibuka. Yang pokoknya yang simple lah, karena ada tes ECG, yang jantung, terus kemudian rongsen kayak itu kan butuh lepas baju ya. Jadi pakai pakaian yang simple, yang gampang untuk dipasang-pasang ya, dipakai ya. Ya udah, kita diarahkan untuk rongsen. Bentar banget. Habis itu kita disuruh duduk untuk nunggu hasilnya, dan aku hasilnya udah langsung cepet nih. Jadi langsung dari dikasih amplop seperti ini, Balai Kesehatan Penerbangan, Kementerian Perhubungan. Terus hasilnya juga udah langsung dapet. Ini adalah hasil, dan aku nggak bisa bacanya. Tapi yang jelas insya Allah, alhamdulillahnya sehat ya. Aku nggak bisa bacanya, tapi ini hasilnya dikasih ke kita. As you know, yang belum tahu atau yang sudah tahu, bahwa aku dulu pernah mengidap penyakit TBC, and I'm not sure still there or no. I mean, bekasnya udah terlihat apa, masih terlihat apa enggak. Kalau dulu sih masih terlihat ya, sekarang sih insya Allah sih enggak ya. But ya kayak gini, kalian akan dapat hasil rongsennya juga. Terus setelah itu dari rongsen aku langsung menuju ke tempat jantung, ke ECG. ECG itu electrocardiograph atau kurva listrik jantung. Kita akan dilihat nih jantung kita itu pergerakannya seperti apa ya, sehat atau tidak. Nah itu sama, dilepas baju semua, terus kita ditempel-tempelin kabel-kabel gitu ya. Terus kita ya disuruh biasa, normal, nafas biasa seperti biasa kayak gitu. Jadi ingat, makanya itu penting banget lepas pakaian ya. Itu aku langsung ke mana ya tadi, ke mata. Langsung dites tentang buta warna ya. Jadi ada buku, terus tulisan-tulisan angka kayak gitu, kita bisa baca apa enggak. Habis itu dites untuk baca tulisan kecil banget ya, dengan mata tertutup sebelah kayak gitu. And then kita pakai alat ya, I don't know the name of that eye machine ya, tapi kita pakai alat, kita baca gigi karena ini tempat ya karena pandemi ya, jadi lepas masker itu pas di tempat gigi doang. Saya tahu cara kumur ya udah kumur aja ya. Kalau sekarang ini beda banget ya, karena adanya pandemi ini. Jadi ya ada kumurnya cukup lama, terus ada garglingnya juga, jadi kayak di gitu loh. Kayak gitu. Kalau gitu berapa 30 second, around 30 seconds. Itu dicek, alhamdulillah sih gigiku sih smile oke dan sehat. Metri ke lantai 8, jadi ke audiometri, itu telinga ya. Kita masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. Nah kita itu dicek pendengaran kita, sejauh apa pendengaran kita ya. Kita pakai headset ya, headsetnya ya cukup gede, terus kita ada tombol gitu kecil. Nah kita akan didengarkan suara-suara frekuensi yang kalau aku bilang sih kecil ya, kecil. Bahkan semakin mengecil. Nah kita setiap kali mendengar suara, kita harus menekan tombol jadi itu signal bahwa kita bisa mendengar frekuensi sekian gitu.
Tuh habis itu selesai, nggak lama ya, itu kanan kiri suaranya itu ganti-gantian, jadi kanan dulu kiri. Terus ke fisik itu ke dokter ya, ke dokter fisik. Jadi scan barcode, kemudian di tensi, berat badan, habis itu disuruh nunggu untuk dipanggil ke dokter. Setelah itu dapat giliran masuk ke dalam ruangan dokter. Di situ biasanya tahun-tahun sebelumnya itu selalu dicek secara fisik ya. Jadi benar-benar ya dokternya kadang meriksa kita gitu lah. Tapi karena mungkin ini pandemi, lakukan kayak interview aja, obat atau vitamin yang aku konsumsi, aku ngerokok atau enggak, aku punya tato atau enggak, aku punya bekas-bekas luka apa enggak, terus punya keluhan sakit, pernah dirawat atau ya sakit-sakit sakit-sakit lah sebelumnya. Terus aku punya anak apa enggak, aku lahirannya gimana, normal atau sesar. Terus aku ya karena aku punya anak ya, jadi ditanya lagi, nah lahiran normal sesar, bekas sesarnya itu ada bekas luka apa enggak, atau ada keloid apa enggak. Terus kemudian pakai IUD atau apa ya, pakai spiral atau pakai kontrasepsi atau enggak. Terus terakhir vaksin kapan. Terus udah kira-kira udah sering swab atau ini apa enggak, hasilnya seperti apa. Ya alhamdulillah negatif semua. Dan ya udah kayak gitu. Terus that's it. Habis itu setelah selesai semuanya, itu tahapan terakhir ya. Habis itu aku langsung turun ke bawah ke lantai 1 untuk ke kasir, karena tadi kan aku belum konfirmasi. Nah di kasir aku tinggal bilang aja atas nama ini tadi saya sudah melakukan pembayaran via m-banking, boleh dicek. Terus nanti udah dia input nama kita dan ke print lah dan data ini. Jadi karena aku pribadi ya, jadi aku pakai walaupun aku punya lisensi putih ya, lisensi putih sebagai syarat untuk medical, tapi karena aku nggak bekerja di maskapai Indonesia, jadi aku pribadi bayarnya. Kalau misalnya di maskapai Indonesia itu gretong ya, gratis, jadi enak dibayarin sama kantor. Atau kalaupun misalnya bayar sendiri, pasti nanti di reimburse sama kantor. Nah karena aku masih bekerja di Saudi, so I have to pay by myself. But it's okay, it's for my health, right? So yang aku bayar adalah 1 juta, nih aku nggak bohong nih, 1.623.500 ya. Di sini ada rinciannya nih apa aja yang aku bayar. Itu dia rangkaian medical check up yang udah aku lakukan di Balai Kesehatan Penerbangan Kemayoran milik Kementerian Perhubungan. Jadi buat kalian yang mau jadi pramugari, pramugara, mau berkarir di dunia penerbangan ya, mau jadi pilot, FOO, flight engineering, apa whatever, sehat itu penting ya. Di dunia penerbangan itu sehat itu it's a must, itu penting banget, karena kita akan melakukan yang namanya medical check up ataupun tes kesehatan ketika kalian mau masuk, dan medical check up rutin setelah kalian diterima. Jadi penting banget jaga kesehatan. Walaupun aku udah ibarat kata terbang bertahun-tahun, udah punya anak, I really try manage my time untuk yang namanya jaga kesehatan dengan cara berolahraga, tidur, berolahraga ya, tidur teratur. Kalau misalnya kurang tidur karena terbang, ya aku akan coba untuk tambah di hari yang lain. Terus kemudian ya aku coba untuk jaga makan, bener-bener mengurangi banget yang namanya junk food. Kemudian juga aku berusaha untuk olahraga ya, at least itu 3 kalian dalam 1 minggu. And positive mind, it's that's the best and the key of everything. Karena when you have a positive mind, you will have the positive mindset, and you will show it reflected by your act ya, your behavior, your attitude, your manner, everything. Jadi bener-bener the first you have to set your positive mind. Itu penting banget sih, kayak menanamkan bahwa aku sehat, aku kuat, dan aku kayak harus jaga kesehatan
kayak kesehatan tuh penting kayak gitu. Jadi kita sendiri yang harus memasukkan mindset bahwa kesehatan itu penting, dan kita harus kita menjaga kesehatan itu adalah it's part for the way we respect ourselves, the way we love ourselves, kind of like that. So semoga bermanfaat ya, runtutan yang tadi aku jelaskan tentang medical examination ini atau medical check up yang akan kalian lakukan nanti kalau kalian jadi seorang cabin crew ya, amin. Dan semoga menginspirasi. Salam sejahtera, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.